Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Putrawan Yuliandri, dosen di program studi Kajian Film, Televisi, dan Media FISIP UPN Veteran Jakarta. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai konsep dasar. Di dalam konsep dasar ini ada pendekatan-pendekatan mengenai ilmu politik. Pemahaman ini bisa lebih utuh teman-teman dapatkan ketika teman-teman membaca satu chapter Studying Politics Approaches to the Study of Politics Concept, Models and Theories dari Andre Heywood. Ya, ini menjadi buku wajib buat teman-teman ketika ingin memahami apa itu politik secara lebih mendalam. Baik, kita akan membahas setidaknya 4. Ya, yang pertama konsep tradisional empiris dalam ilmu politik, kemudian konsep behavioralist ya, atau behavioralism, kemudian konsep mengenai satu teori yang disebut sebagai rational choice theory, dan yang terakhir konsep mengenai institusionalisme baru atau new institutionalism. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama konsep tradisional empiris. Ya, empirisme adalah satu konsep mengenai paham atau ajaran yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh dari data dan pengalaman. Ya. Lalu bagaimana sih cara empirisme ini bekerja? Nah, setiap manusia tentu saja memiliki panca indera. Ya, ketika kita merespon sebuah stimuli, panca indera kita bekerja. Ya. Mata kita melihat sesuatu objek, ya, kemudian kuping kita mendengar, ya, hidung kita merasakan wewangian dan lain sebagainya. Ketika kita merasakan atau merespon stimuli-stimuli itu yang disebut sebagai pengalaman, ya, sebagai sesuatu yang bersifat empirik. Ya, dalam analisa politik, pendekatan empiris bercirikan, gitu ya, oleh usaha untuk memberikan sebuah pembahasan yang tidak memihak tentang realitas politik. Ya, pendekatan tradisional empirisme ini tentu saja bersifat deskriptif. Dia menggambarkan bagaimana suatu peristiwa politik atau fenomena politik. Ya, dalam suatu pendekatan ketika kita menganalisis satu fenomena atau peristiwa politik, ya, dalam konsep tradisional empiris kita menggunakan ya satu hal yang penting, yaitu bagaimana kita bisa memisahkan diri kita ya agar tidak bias dalam menilai satu peristiwa politik. Ya, dalam konsep tradisional empiris ini agak berbeda dengan pendekatan normatif atau preskriptif. Dia hanya menggambarkan tetapi tidak membuat pertimbangan-pertimbangan atau rekomendasi. Jadi teman-teman ketika melihat satu realitas politik, kemudian teman-teman menganalisis realitas politik itu. Teman-teman tidak mengatakan bagaimana sesuatu yang ideal terhadap realitas politik itu. Ya, tetapi teman-teman hanya menggambarkan. Berdasarkan pengamatan teman-teman, ya, pengamatan ya itu tadi ya, bagaimana kita merespon stimuli-stimuli ya lewat panca indera kita, kemudian kita mendeskripsikan itu. Kemudian konsep tradisional empiris juga ya berusaha menjawab apa adanya. Ya, ini berbeda dengan konsep atau pendekatan normatif tentang bagaimana seharusnya. Ya, apakah hal yang tadi di sebuah realitas atau peristiwa politik itu dipandang baik dan buruk, gitu ya. Kalau dalam pendekatan normatif, yang ideal yang seperti ini, yang tidak ideal yang seperti ini misalnya. Ya, dalam doktrin empirisme, pengalaman merupakan ladang pengetahuan sehingga semua hipotesis dan teori harus diuji melalui sebuah proses pengamatan. Ya, ketika ilmu politik meminjam pendekatan-pendekatan, khususnya pendekatan-pendekatan dalam ilmu eksakta gitu ya. Makanya ilmu politik ketika ingin menggunakan pendekatan tradisional empiris, ya, diperlukan
serangkaian uji hipotesis. Ya, ini meminjam dari metode ilmu pengetahuan alam yang kita sebut sebagai positivisme atau positivistik. Ya, karakter utama tradisional empiris adalah tadi objektif. Ya, kita mengamati, tetapi kita tidak memberikan nilai. Ya. Jadi di luar dari pengamat, bebas terhadap perasaan-perasaan sehingga hasilnya benar-benar objektif atau tidak bias. Itu konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, perkembangannya nih. Ya, setelah tadi tradisional empiris, konsep yang kedua adalah behaviorism. Ya, atau behaviorisme atau pendekatan perilaku dalam bahasa Indonesianya. Ini cukup populer ya, berkembang di Amerika. Ya, khususnya dalam mazhab Michigan gitu ya. Ketika misalnya banyak sekali penelitian-penelitian mengenai perilaku-perilaku politik. Khususnya dalam konteks pemilu, bagaimana perilaku memilih gitu ya. Apa yang mendorong seseorang untuk memilih kandidat? Apa yang mendorong seseorang untuk memilih partai politik? Apa yang mendorong seseorang untuk memilih calon presiden gitu ya. Sebagai sebuah contoh supaya lebih konkret gitu ya. Ini di sini ada hasil survei dari Indikator. Ya, survei ini merupakan exit poll 14 Februari 2024. Kita bisa lihat bagaimana gender ya, di situ laki-laki dan perempuan mayoritas memilih pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka. Ya, kemudian usia yang mendominasi ternyata generasi Z yang paling banyak memilih pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka. Ya, bagaimana perilaku memilih ternyata dipengaruhi juga oleh usia. Ya, walaupun kalau kita lihat secara keseluruhan, hasilnya mayoritas lebih banyak yang memilih pasangan calon nomor urut 02. Kira-kira studi mengenai perilaku memilih dalam pendekatan behavioralism seperti ini. Selanjutnya rational choice theory ya, atau teori pilihan rasional. Nah, teori ini merupakan tindakan seseorang atau individu yang mengarah pada satu tujuan. Ya, tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau preferensi pilihan. Rational choice theory meminjam gagasan neo-klasik ekonomi, di mana pilihan yang rasional selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Itu ya. Jadi mekanisme untung dan rugi. Untung dan rugi ini adalah sesuatu yang rasional. Sebagai sebuah contoh yang konkret, misalnya nih, ya ini masih exit poll, melihat bagaimana efek bansos terhadap pilihan capres-cawapres. Ternyata mereka yang pernah menerima bansos dari pemerintah gitu ya, memiliki kecenderungan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02. Bansos dalam konteks ini bisa kita maknai sebagai hadiah atau imbalan gitu ya dari pemerintah kepada warga negaranya. Yang terakhir ini konsep new institutionalism atau institusionalisme baru. Konsep ini berlandaskan pada bagaimana ya lembaga atau institusi dikukuhkan statusnya lewat status yang formal, resmi atau sah ya, memiliki serangkaian aturan yang menjamin perilaku yang teratur, dapat diprediksi dan menjadi aturan main. Contoh dalam misalnya institusionalisme tradisional, ketika kita ingin menganalisis bagaimana sebenarnya kewenangan DPR RI, kita akan berfokus pada aturan-aturan formal. Ya, undang-undang yang mengatur tentang DPR RI gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aturan-aturan itu dibuat ya agar orang-orang yang ada di dalam DPR itu ya punya perilaku yang teratur sehingga dapat diprediksi, tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Aturan-aturan itu menjadi aturan main bagi mereka yang ada di dalam lingkup DPR RI. Nah, pendekatan ini ternyata tidak dapat ya memberikan satu adaptasi gitu
sehingga diperlukan pendekatan institusionalisme baru. Jadi sudah tidak lagi berfokus pada aturan, pada prosedur, ya, maupun struktur organisasi formal dari pemerintahan. Dalam konsep institusionalisme baru gitu ya, yang paling inti adalah bagaimana aturan itu tetap ada dalam wujud yang paling formal, yaitu undang-undang misalnya, tetapi juga ada sesuatu yang informal yang ternyata dapat memberikan pedoman yang menjadi sesuatu yang bersifat prinsipil bagi individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Yaitu apa? Norma maupun budaya. Yang seringkali gitu ya, pembentukan kebijakan itu dibentuk oleh kesepahaman yang tidak tertulis di dalam tatanan formal atau undang-undang. Ya, melainkan dia ada di dalam norma maupun budaya yang hidup di sekitar orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut, ya, atau institusi tersebut. Contoh misalnya ini, aturan sudah jelas gitu ya. Teman-teman bisa lihat misalnya ada KPK, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung. Ini adalah lembaga-lembaga yang melakukan penegakan hukum terhadap korupsi. Akan tetapi kenapa gitu ya, di gambar selanjutnya itu seorang ketua KPK yang kita tahu bahwa dia seharusnya memimpin penegakan hukum khususnya dalam konteks korupsi, malah ya tersangkut masalah hukum itu sendiri. Berarti dalam konteks yang formal melalui prosedur, aturan-aturan tertulis sudah tidak lagi bisa menertibkan institusi maupun orang-orang yang berada di dalam institusi tersebut. Sehingga diperlukan satu kacamata yang lebih lebar. Ya, bagaimana norma, ya, budaya yang hidup di organisasi atau institusi tersebut bisa membawa perubahan-perubahan bagi mereka yang berada di dalam institusi itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.